Wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan pengawalannya dari berita untuk kasus yang sebenarnya sangat remeh-temeh ini. Ya, hanya antara seorang laki-laki bernama Hotman Paris dengan saudari bernama Putri Iklim Hakim, yang orang ini ya masing-masing membuat pengakuan yang berbeda. Iklim Hakim datang ke saya mengaku dilecehkan. Hotman di awal bilang tidak ada pelecehan. Berikutnya bilang suka sama suka dan berpacaran. Ini akan kita buktikan karena chattingan itu ada di situ, menyangkut payudara juga, menyangkut vagina juga. Nah, pertanyaannya, hakim tidak konsisten. Dari awal, jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi bemper untuk itu. Tapi harus benar. Saya udah bilang. Jadi, hakim dari awal sudah terlihat sangat-sangat menunjukkan seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hei, hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya, jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga. Dan mulai sidang ke depan, saya akan pakai baju toga. Karena ada teman saya yang juga di sidang, dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer. Ada KTA, dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini. Pertama di awal katakan live boleh. Terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu bicara vagina. Saya pengacaranya Suroto. Diungkap dan persidangan terbuka untuk umum kecuali Saka Tatal yang waktu itu pelaku anak di bawah umur. Itu kurang jurisprudensi apa? Yang kedua, Verdi Sambo, istrinya mengaku diperkosa. Live. Kenapa ini tidak live? Kita minta itu saja. Oh, dia merasa kita takut? Nggak takut. Maka kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. 1, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Saya ketua. Pak Lecu mana di sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN, betul ya Pak Lecu ya? Betul. Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes, seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Bayangkan sudah ribut di dalam ruangan, dia masih bilang, kami tetap pada pendirian. Gak tahu malu dia. Bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti. Kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu. Lihat usiamu. Istri saya, Ibu Ade yang tahu cerita ini bagaimana Iklim Hakim. Ibu Eli juga tahu. Anak saya datang. Ini Dokter Rizka. Ini Eca. Apa? Saya suruh mereka datang biar mereka dengar apakah ayahnya
yang mesum atau orang yang ada di sana. Makanya kami minta Hotman, bawa istrimu, bawa anakmu, biar kau bisa lihat suamimu itu seperti apa perilakunya. Jadi inilah poin dari kami. Dari sini kami akan bergerak ke PTSP, menyampaikan surat, dan Bapak Prabowo, Pak Presiden, jangan tolong ditegur Hotman ini bolak-balik posting. Seolah-olah dia orang paling dekat dengan Presiden, bilang-bilang klien, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana, dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara, pejabat negara, petinggi Polri. Tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Supaya orang takut enggak? Norak. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami. Maka Pak Kapolres, saya terima kasih sudah datang, walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi seyogianya tidak bisa masuk, tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak seramai ini. Tapi kalau pengacara diperlakukan begini, besok akan seperti apa hukum di Indonesia? Silakan Pak Lecu sebagai ketua. Ya, artinya gini ya jelas ya. Yang pertama, sudah ada penetapan bahwa ya sidang itu dilakukan live atau terbuka, ya kan? Tapi tiba-tiba di hari Bang Hotman selaku korban akan diperiksa, tiba-tiba sidang diatur tertutup. Ini kan terlihat sudah. Ya, mohon maaf ya Ketua Majelis ya, kayaknya Sofi udah terima. Ya, jadi saya minta diganti saja. Ya, saya minta diganti karena sudah tidak objektif lagi. Kalau seperti ini sudah jelas tidak objektif. Oke, sudah jelas tidak objektif. Saya minta kepada Ketua PN, saya sudah WA juga, saya minta tolong diganti. Ya, ini nggak objektif, jangan dipaksakan. Ini jelas-jelas tidak objektif. Kita curiga, jelas. Ya, oke. Jadi saya selaku penasihat hukum dari Bang Rasman, kebetulan pengacara yang juga ikut menyidangkan perkara Bang Rasman, saya minta Ketua Majelis dan jajarannya tolong langsung diganti. Ya, baik. Ini Bu Ade bicara sama Bu Eli. Ayo, Bu Eli Rambe, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tentunya kami dari pihak keluarga berharap tegakkanlah yang benar itu. Karena kami yakin ya, walaupun saya tidak mengikuti dari awal, tapi saya selalu mengikutinya. Bahkan malam lebaran itu, waduh bagaimana Iklim Hakim itu masih teleponan, terganggu saat itu kami. Dia teleponan mau bunuh diri, nangis-nangis, minta uang, minta beli baju lebaran, segala macam. Loh kok sekarang kok dia tidak mengaku gitu loh. Jadi saya yakin dan percaya, walaupun nanti hakimnya Bu Hakim ataupun Pak Hakim, saya yakin mereka akan menegakkan hukum di negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, silakan Bu Ade. Ini yang banyak tahu juga. Saya di sini sangat tahu ya, karena dari awal Iklim Hakim itu memang datang itu, saya tahu benar-benar itu bagaimana situasinya gitu loh. Kok kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Ya tadinya kan si Iklim Hakim itu datang menangis-nangis, mengadu bahwa dia dilecehkan. Kenapa jadi begitu di ujung-ujung sedikit ada sesuatu mungkin ya. Jadi Iklim Hakim tidak mengakui itu tidak tidak pelecehan. Kemudian tidak mengakui tidak ada tanda tangan. Lalu di samping Bang Rasman itu sampai kami itu siapa? Apakah gitu? Hantu? Kim, kau Kim, jujurlah kau Kim. Kau Kim, ingat kau Kim, kau menangis-nangis. Kau sampai kau kirim-kirim foto bunuh diri. Leher bunuh diri. Sekarang kau bilang kau malah pihak-pihak yang saya duga kau malah bergabung dengan si Hotman Paris. Ada apa ini? Tolonglah penegak hukum ini. Indonesia hukumnya sudah bobrok, sudah sangat bobrok. Di kantor polisi kami juga tidak tahu, ini dipaksakan. Tidak ada semuanya. Kami sudah baca semuanya, walaupun saya orang awam, saya bukan orang hukum ya, tapi saya membaca. Ini memang benar-benar tidak masuk di akal saya yang orang-orang awam gitu loh. Tolonglah. Yang Hotman Paris, janganlah selalu posting-posting Pak Prabowo tolonglah seakan-akan Pak Prabowo, Pak Presiden kita menjadi backingan kepada Hotman Paris. Tolong Pak Prabowo, ada apa ini? Tolonglah benahi ini semua hukum Indonesia. Begitu saja. Baik, silakan. Ya. Ini. Saya jelaskan pada Hotman Paris, Anda nggak usah bawa-bawa Pak Prabowo. Saya yang berdarah-darah dalam Pilpres 2014-2019 memimpin masa
dalam menggeruduk Bawaslu dan KPU. Kamu nggak usah ngaku-ngaku dekat-dekat Prabowo. Kami orang Indonesia, semuanya dukung Pak Prabowo. Ya, yang kedua, yang punya petinggi negara bukan kau saja. Kami juga punya, saya juga punya. Ya, yang ketiga, tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang mencekik klien saya. Ya, jaksa dan petugas Mahkamah Agung mencekik klien saya. Makanya saya naik secara spontan. Ya, videonya ada. Tadi saya sempat saya ajak bertarung dia di meja persidangan, tapi saya menghargai persidangan, saya turun. Itu aja klarifikasi dari saya. Jadi Hotman jangan sosok jago kamu ya. Ya, silakan Pak Rihan. Baik, jadi ini mungkin contoh potret persidangan hari ini Yang buruk. sangat buruk. Ini perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Berawal dan bermula peristiwa ini supaya dipahami oleh masyarakat, bukanlah atas kehendak daripada klien kami Rasman Setio, tapi bermula karena kelihatannya arogansi daripada hakim yang mulia seharusnya dari awal. ya, yang tidak konsisten dalam hal bersikap. Kenapa kita tidak konsisten bersikap? Karena awalnya permohonan kami telah dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melakukan persidangan ini terbuka untuk umum dan live. Namun dengan cara-cara yang arogansi daripada Ketua Majelis Hakim yang mulia ini, yang seharusnya bukan seperti itu, melakukan kehendaknya sendiri, bahwa menyatakan tadi untuk persidangan ini dan selanjutnya tidak terbuka untuk umum. Jadi ini adalah tindakan arogansi yang kita anggap tidak fair. Maka kami tadi telah berdiskusi dengan klien kami dan semua tim, mengambil sikap dengan tegas dan sudah segera memasukkan permohonan kepada Ketua Majelis dengan permohonan. Ada 3 permohonan. Satu, meminta semua majelis hakim yang memimpin perkara ini tentang penetapan itu, meminta untuk diganti dan dilakukan penunjukan penetapan yang baru supaya fair ini. Dan ketiga, tetap meminta supaya perkara ini tetap live, supaya terbuka untuk umum dan supaya semua masyarakat umum dapat juga mengikuti persidangan ini secara terang benderang dan menjadi satu pembelajaran hukum. Jangan cuma bermain media daripada sepihak. Ini dengan live ini kan terbuka untuk umum, bukan cuma karena misalnya banyak employer gitu loh. Jadi ini harus fair. Jadi selama ini klien kami di framing seakan-akan klien kami yang melakukan perbuatan mesum. Padahal kami ingin membongkar hari ini siapa yang mesum sebenarnya. Bukti kami kuat. Kenapa ditutup-tutupi? Siapa yang mesum? Saya sudah bilang, Hotman, klien saya atau kau yang mesum? Hah? Kau atau klien kami? Kau yang mesum atau klien kami? Itu aja jawabannya. Oke, baik. Ini ya itulah saking semangatnya rekan-rekan kita ini. Jadi ya kita hargai juga. Jadi maksud saya tadi ini sebenarnya sikap kami ini bukanlah ya arogansi, bukan, tapi kami ini justru membuat sikap ini adalah supaya pembelajaran yang baik untuk semua masyarakat, karena kita mengikuti media ini sepertinya dikuasai oleh seseorang yang punya follower banyak. Jadi kalau dengan live ini kan nggak ada yang menguasai, terbuka untuk umum. Jadi itulah makanya kami selalu bersikeras ini harus terbuka untuk umum, harus fair supaya ini benar-benar tidak ada yang bisa men-setting suatu peristiwa ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Silakan Bu Ida. Selamat siang. Hari ini luar biasa kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah porsi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan. Seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat 2 peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya. Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Rasman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Rasman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu di kelima hakim. Hei Rasman, kau cemburu, kami pacaran. Dia cium. Saya bilang, pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya,
menyatakan dia pernah check in. Itu kalau nggak salah saya di Moi, di Hotel Moi. Dia cek apartemen Moi, Kelapa Gading. Dia check in. BAP ya. Terus dipegangnya Mimi itu keras. Payudaranya keras. Ini sudah palsu. Nah, kata dia. Nah, Iklim Hakim apakah dia sukarela check in? Berapa kali dia ditiduri? Apakah dia dibayar? Nah, ini kalau perkara yang benar terjadi, benar itu ada terjadi, itu tidak fitnah dan tidak ada perbuatan pidana. Itu hukum yang bicara. Jika saya memfitnah orang bilang pacaran, ternyata dia tidak pacaran, itu baru fitnah, ada hukum. Tapi ketika dia menyatakan itu perempuan Mangga 2 punya anak 1, ternyata di depan Kombes lantai 14 Mabes Polri, itu Pak Kombes Elvis harusnya tahu dengan penegakan hukum. Jangan mentang-mentang Hotman Paris kebal hukum, jangan. Pak Hotman Paris, Pak Prabowo, saya didatangi rumah saya oleh Jenderal Joksen almarhum, Egy Sujana Sang Alang, itu menguasai perkara tim sukses Bapak dari 2014-19 sampai 2024. Saya ini tim Bapak juga. Saya ditembak di depan Bawaslu. Mobil saya korban loh Pak. Tapi tidak pernah kami bangga-banggakan Pak ya. Kami percaya Saya 2 kali bahwa Pak Prabowo adalah membela Pak Prabowo. penegak hukum, akan diutamakan menjadi panglima di bangsa ini. Kami percaya Pak Prabowo tidak bisa mendengar, walaupun Hotman Paris yang mengandalkan Pak Prabowo itu jangan sampai kebal hukum, jangan backing-backing Pak. Kita semua berkorban untuk Pak Prabowo. Tanyalah sama Pak Hasim, saya di Hambalang berbulan Pak, tapi tak perlu itu dibicarakan. Ini hanya sebagai ilustrasi saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa jangan Hotman Paris andalkan Pak Prabowo. Kami selama ini cukup bersabar, belajar untuk diam dan bukan mengakui perbuatan. Dia bilang Rasman, menghina Rasman. Seperti apa? Kodok, busuk, segala macam. Kemudian dia hina Rasman, kura-kura ninja. Dia bilang pengacara mesum. Yang mesum siapa? Punya pegang-pegang. Yang bilang dia germo seperti germo itu saya loh. Bukan saya. Bukan Bang Rasman. Ada videonya. Kenapa saya bilang seperti germo? Dia jual. Ini loh namanya Ningsih, orang Surabaya. Umur 23 tahun. Ayo, masih panas. Catat nomor saya, hubungi. Apa dia tidak seperti germo? Dia merendahkan martabat wanita. Itulah yang mau kami bongkar. Nah, ya, bukan semata-mata masalah perkara Bang Hotman. Dia Bang Rasman, tapi kita masalah buat merendahkan. LP loh. LP pornografi dan porno aksi itu ada LP-nya. Kita dapat buktikan dari dokumen-dokumen Bang Andar Sutumerang. Ya. Banyak dokumen Instagramnya. Tapi dia tuduh Bang Rasman. Sekarang kita ingin buktikan. Saya punya flash disk loh. Saya punya flash disk. Saya lihatkan tadi flash disk saya. Itu yang akan kita bongkar. Saya punya flash disk. Kami buktinya banyak harus dibongkar di media sosial agar penegakan hukum ini benar-benar tegak lurus gitu. Jangan ini di seolah-olah Di dalam ini dipermainkan. saya sudah siapkan flash disk saya. Saya akan tayangkan. Ya, jika itu diperlukan. Kapan perlu diblur ya. Tidak begitu cara hakim. Oke, yang rasanya membuat malu orang lain kita blur. Bukan harusnya ditutup untuk umum. Nah, banyak perkara lain. Ya. Ini sedikit pakarnya. Bu Foni. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Ran dan teman-teman sejawat. Jadi begini, dari awal memang kami menyayangkan, ya. Jadi saya sangat menyayangkan dari awal bahwa kenapa perkara ini sampai limpah. Tetapi dengan keadaan, dengan situasi, dengan perkembangan, tetap kami mengikuti alur itu. Kami ikuti, bahkan kami melakukan hukum acara pidana.
kami melakukan eksepsi, tapi akhirnya eksepsi ditolak. Kami masih ikuti itu. Padahal kalau seandainya paham pada saat eksepsi, itu kenapa tidak diterima? Semua itu sudah memenuhi aturan yang ada. Eksepsi ternyata tidak diterima. Kami tetap ikuti dalam pokok perkara. Jadi betapa luar biasanya kami advokat ini mewakili sebagai penegak hukum. Bang Rasman selama ini tidak arogansi, mengikuti semuanya. Bahkan suara keras yang disampaikan, kami tidak melawan dengan suara keras. Padahal posisi kami tetap sejajar sebagai penegak hukum. Jadi Itu awalnya kita ribut-ribut keras-keras ini karena apa? Sering dibentak-bentak oleh hakim. itu yang harus kita Makanya kita tunjukin kita juga bisa keras. Ya, Jadi- hakimnya jangan sok keras. Kita Jadi- orang keras. Ya. Kita ini orang keras, ribo-dabo. Ribut boleh, damai boleh. Saya ini pengacara ribo-dabo. Ya, jadi Ribut boleh, damai boleh. Mana Hotman? Hah? Hotman mana? nah, jadi makanya kenapa bagi seluruh masyarakat bahwa ini sejarah pengorbanan penting untuk seorang advokat yang dikriminalisasi dalam menjalankan tugas itu. Dan yang kedua, kalau seandainya dalam proses persidangan kami sepakat untuk meminta penggantian hakim, ya sebaiknya terima saja, legowo saja. Karena apa? Karena itu kan beralasan. Karena kami semua sudah mengikuti dan kok ada yang tidak sepaham dengan kami. Kalau itu dilanjutkan, bagaimana nanti? Nah itu, jadi kalau toh memang ini harus kami mengajukan bersama penggantian hakim, ya terima saja lah. Kalau memang itu. Baik. Dan yang- Sekarang kita ke bawah. Kami ke PTSP mengantar surat. Sudah siap, Mbak? Hah? Sudah disampaikan secara fisik dan sudah di WA oleh Pak Ketua Tim, sudah diterima dan disetujui oleh Ketua Majelis. Jelas ya? Bukan saja surat ini, kami akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Ya. Ya, lebih terang Surat benderang. juga masuk, nanti akan saya kabari kalian, kita kirim surat. Dan sikap kita minta hakim diganti, kalau tidak diganti kita tidak akan datang. Itu jelas sikap kita. Ya, Pak Jaksa, Pak Recu ya komunikasi. Sip. Oke, terima kasih.